Jadi kalau kita ngelewatin orang, kan berarti kita mendatangi. Ya kita bilang lah, Assalamualaikum. Jangan kan orang kita aja kalau lewat kuburan kadang-kadang permisi. Bener gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teriring salam untuk sahabat-sahabat kita di luar negeri. Sehat selalu ya. Yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwari Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Sahabat kita bertanya, beliau ini kalau dalam persidangan adalah ibarat tim penguji. Rangkuman dan pertanyaan-pertanyaan beliau itu kayak kita sedang diuji. Dahsyat. Baik Ustadz, saya sendiri nggak tahu nih, apakah benar wali-wali itu ada tingkatannya? Bu. Oke. Iya. Ini bisa dibaca di dalam dua kitab lah ya. Yang pertama bisa dibaca dalam kitab Mafahirul Aliyah dan di dalam kitab Safinatul Qadiriyah. Nah, kalau kita merujuk pada dua kitab ini, maka kita ketahui bahwa jumlah wali itu 124.000 orang. Oke. Dan mereka memiliki 85 tingkatan. Wah, pokoknya pening dah. Nggak cukup aja waktunya untuk neranginnya. Bener nggak? Kita coba sekarang terangin yang singkat-singkat aja ya. Beberapa tingkat aja yang paling tinggi-tingginya aja, bener nggak? Yang pertama adalah wali yang cuman ada satu. Sejak dunia ada sampai dunia nanti kiamat cuma ada satu orang. Nah, ini disebut sebagai wali khotamuz zaman. Atau wali akhir zaman. Wali penutup segala wali. Wali penutup zaman namanya. Cuma ada satu orang. Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Yang nanti ketika akhir zaman, beliau akan diturunkan lagi oleh Allah ke dunia. Bukan sebagai Nabi. Karena Nabi udah selesai. Khataman Nabiyyin. Nabi terakhir namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar gak? Jadi Nabi Isa nanti waktu turun lagi, beliau tidak dalam posisi sebagai seorang nabi yang mendapat wahyu lagi, bukan. Tapi beliau turun, nanti posisinya menjadi seorang wali yang cuma ada satu-satunya dalam sejarah dunia, yaitu wali khatamuz zaman. Yang beliau nanti akan mendampingi Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Oke? Kemudian ada wali yang cuma ada satu dalam satu abad. Nah, itu. Cuma ada satu. Ini namanya wali kutub jami namanya. Tiap-tiap torikot itu punya wali kutub. Wali yang paling ngetopnya gitu benar gak? Tapi di antara wali kutub dari berbagai torikot ini ada wali kutubnya kutub. Nah, ini yang disebut sebagai wali kutub jami. Jumlahnya cuma satu orang satu abad. Benar gak? Di bawahnya itu ada yang namanya wali imamain. Wali dua imam. Karena cuma ada dua orang. Yang punya pangkat ini cuma ada dua orang, wali imamain. Di bawahnya wali imamain, ada yang namanya wali autad. Wali autad ini jumlahnya 4 orang. Sering juga disebut sebagai wali paku jagat atau wali paku bumi. Karena wali autad ini ditempatkan di 4 penjuru angin. Utara, selatan, barat, timur. Nah, kalau dalam beberapa kitab disebut pusatnya Mekah. Jadi beberapa kitab disebut yang dimaksud utara itu adalah negeri Syams, yang dimaksud selatan itu adalah negeri Yaman, yang dimaksud timur itu adalah negeri Maroko, Maghribi, yang dimaksud timur itu adalah, ini nih, kalau kita di Indonesia bilang itu adalah kita orang Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak wali nih, salah satunya wali autad. Indonesia keren men, ya, bener gak? Itu jumlahnya cuma 4 orang. Ada lagi yang setelah itu yang disebut sebagai wali abdal. Wali abdal ini jumlahnya 7 orang. Ini ditugaskan di 7 wilayah dengan iklim yang berbeda-beda. Nah, nggak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang terlewatkan oleh Allah. Nggak mungkin. Allah menciptakan dunia sedemikian rupa, maka nggak ada satu wilayah pun yang terlewatkan. Yang lalai dari perhatiannya Allah, nggak ada. Sehingga ada 7 wali yang disebut sebagai wali abdal.
yang ditempatkan di 7 wilayah dengan iklim yang berbeda. Nah, yang berikutnya adalah yang disebut sebagai wali nujaba. Wali nujaba ini 8 orang. Kalau tadi wali abdal 7 orang, ini 8 orang. 8 orang wali nujaba ini adalah wali yang kalau dalam istilah kita di Indonesia, di budaya Jawa, ini wali kantong bolong. Ini adalah orang-orang yang sangat dermawan, walaupun dia nggak kaya. Ini ada di mana-mana, di Bangil ada, di mana tempat-tempat ada. Yang orang pokoknya dia nggak kaya nih, tapi ada orang kesusahan, datang ke dia selesai aja masalahnya. Ini orang-orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi wali untuk meringankan beban orang lain. Ada masalah, selesai. Ada masalah, selesai. Bisa jadi pakai uang dia selesainya, bisa jadi dia ngenalin orang lain jadi selesai. Pokoknya dia tugasnya meringankan beban orang-orang yang lagi menderita kesulitan. Namanya wali nujaba. Jumlahnya 8 orang. Kemudian ada yang jumlahnya 12 orang yang disebut wali nakib. Nah, wali nakib ini adalah orang-orang yang sangat paham mengenai syariah. Nah, inilah yang kemudian kalau kita temui ada beberapa ulama-ulama yang luar biasa sekali. Nah, ini termasuknya wali nakib. Wali nakib ini adalah orang-orang yang diberi keistimewaan untuk bisa melihat rahasia. Ini kadang-kadang dia cuma lihat jejak kaki aja udah tahu nih orangnya kayak gini. Ngelihat orang tuh baru ngelihat mukanya aja dia udah tahu nih orang ini gini. Nah, wali nakib ini biasanya nih yang dicari-cari ini kalau lagi mau ada pilpres. Oh, ada apa tuh? Dicari-cari mau nanya sama wali nakib nih bagaimana. Nah, inilah kira-kira gambaran dari tingkatan-tingkatan wali. Sampai situ aja udah 12 itu udah. Mau tambah sampai 85 kapan selesai ntar. Back to you, Fit. Ya, itu bisa bersambung puluhan episode tuh Ustadz kalau diterusin. Baik Ustadz. Nah, Ustadz tentunya masih ingat tentang kisah sapi betina di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini out of topic ini. Sahabat bertanya, "Ya Ustadz, saya jadi penasaran siapa sih yang membunuh si Fulan?" Ya Allah, ini pertanyaannya. Ini di Quran kagak dijelasin. Siapa orang yang terbunuh kagak dijelasin. Siapa, ceritanya nggak dijelasin. Jadi kalau kita cari di Quran, cari di hadis, nggak ketemu. Udah sampai situ doang ceritanya nih. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Baghawi, atau Bidayah wa Nihayah, atau dalam yang lebih baru tafsir An-Najah, atau buku yang lebih populer lagi yang judulnya Fabihudahum Iqtadih misalnya. Itu diceritakan bahwa ada seorang kaya raya. Ini diambil dari kisah-kisah Israiliyat sebetulnya. Ada seorang kaya raya waktu yang namanya Syam'un. Nah, Syam'un ini nggak punya ahli waris kecuali seorang keponakannya yang bernama Uhayyah. Nah, ini dia. Uhayyah ini dia miskin, pamannya kaya raya. Jadi dia pengen dapetin waris dari pamannya tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Uhayyah? Dibunuhlah pamannya itu. Setelah dibunuh, maka mayat dari pamannya itu ditaruh di depan rumah orang Bani Israel. Lalu dia ribut-ribut begini. Baru cerita yang kita temukan ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian cerita yang episode berapa itu kita udah bahas. Benar nggak? Nah, itu namanya paman yang namanya Syam'un. Orang yang bunuhnya namanya Uhayyah. Inilah kemudian sebetulnya yang menjadi dalil dalam usul fikih yang berbunyi siapa-siapa yang mengambil sesuatu sebelum waktunya maka dia tidak berhak untuk sesuatu itu. Nah, benar ya? Inilah sebetulnya yang dari dalam hadis Rasulullah SAW ini riwayatnya dari Imam Nasa'i dan Imam Daruqutni. Di mana waktu itu Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang membunuh seseorang untuk mendapatkan harta warisnya, maka dia tidak berhak atas harta waris tersebut sedikit apapun. Ini ceritanya nyambungnya ke sini nih. Ceritanya nyambungnya ke sini. Nah, itulah si Uhayyah. Nah, udahlah, nggak bisa dapat harta waris. Nah, jadi cerita kisah Nabi Musa itu ada hadisnya, ada usul fikihnya yang sampai sekarang kita pakai. Jadi kalau belum waktunya sabar aja men, jangan maksain. Bener nggak? Back to you, Fit. Baik Ustadz, kita lanjut ya. Ada sahabat bertanya, dia seorang janda dengan anak-anaknya.
sudah berikhtiar ke sana kemari untuk hidup, namun makin lama makin jatuh di bawah garis kemiskinan, Ustaz. Hingga akhirnya dia ditolong oleh sahabat suaminya, almarhum, katakanlah seorang ustadz juga, dan minta untuk jangan kasih tahu siapa-siapa bahwa beliau membantu. Hingga tertolonglah hidup mereka sudah mulai membaik. Namun ada kerisauan di dalam hati sahabat kita ini. Halalkah uang atau rezeki yang dia terima itu, Ustaz? Halal dong, ada orang bantuin masa. Itu kan berarti si Ustadz digerakkan hatinya oleh Allah untuk menyantuni janda-janda dan anak yatim. Keren itu. Jangan-jangan Ustadznya kalau benar-benar dia bersih ya, nggak ada agenda lain di balik itu ya. Jangan-jangan dia wali nujaba itu. Benar nggak? Kan ada wali yang tugasnya meringankan beban orang, benar nggak? Yang harus kita jaga adalah, benar nggak? Kalau ada niat lain di balik pertolongannya tersebut, benar gak? Nah, kalau nanti dalam kenyataannya kita na'udzubillah min zalik, benar gak? Tapi kalau dalam perjalanannya nanti si orang yang nolong itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, ya kita harus stop dan nggak mau melakukan itu walaupun kita udah merasa berhutang budi karena selama ini telah ditolong oleh beliaunya, benar gak? Jadi kita harus tetap ada batas-batasannya. Tentu semua bantuannya kita terima dengan senang hati, tapi jangan sampai bantuan yang kita terima dengan senang hati akhirnya kemudian membuat kita ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah, lalu kita diam saja atau membiarkan aja karena kita ngerasa nggak enak hati udah utang budi. Oke? Baik, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini yang terakhir sahabat bertanya, Pak Ustadz, kenapa kalau orang lewat terus tidak menyapa itu dikatakan sombong? Padahal definisi sombong kan menolak kebenaran. Oh, oke. Sombong dalam pengertian tasawuf adalah menolak kebenaran. Oke? Salah satu kebenaran adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita orang yang mendatangi mengucapkan salam dari orang yang datangi. Jadi kalau kita ngelewatin orang kan berarti kita mendatangi. Ya kita bilang lah assalamualaikum. Nah itu kebenaran men. Jangan ente tolak. Kalau ente cuek aja yang lewat begitu pertama kurang pas. Kalau dari ilmu tasawuf melihatnya kayak begitu. Tapi kalau kita lihat dari norma yang berlaku atau adat istiadat atau adab yang berlaku itu juga nggak pantas kalau kita lewat orang begitu aja sehingga orangnya kan merasa tersinggung kayak nggak dianggap ada orang di situ, benar nggak? Jangan kan orang kita aja kalau lewat kuburan kadang-kadang permisi, benar nggak? Apalagi orang udah jelas ya kita salam lah. Ada hadisnya itu orang yang mendatangi yang mengucapkan salam terlebih dahulu, benar nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Oke. Baik to you, Fit. Iya, lewat kuburan. Misi. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.